pagi semuanya, kami dari kelompok ketahanan nasional akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana soal nomor 1 akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu berikan penjelasan tentang unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Jadi, unsur-unsur ketahanan nasional itu Indonesia itu dikemukakan oleh Basri pada tahun 2002, di mana dia mengemukakan bahwa unsur yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional itu ada 4. Yang pertama yaitu ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat secara jasmani dan rohani. Yang kedua ada ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Yang ketiga ada ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Dan yang terakhir ada ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Selanjutnya nomor 2 yaitu uraikan bagaimanakah menerapkan pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah. Nah, Astagatra adalah model perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia di bumi yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra merupakan aspek alamiah yang terdiri dari geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Pendekatan Astagatra dapat digunakan dalam pemecahan masalah dengan cara yang pertama mengidentifikasi isu atau masalah yang akan dipecahkan, menyajikan masalah, mengumpulkan data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. Yang terdapat dalam halaman 181 dalam buku Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, bagaimana kita memantapkan penghayatan dan pengalaman sebagai ideologi bangsa dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tolak ukur yang utama di sini sebagai contoh bagaimana kita meningkatkan penghayatan agama dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab secara rukun dan saling menghormati antara agama dan kepercayaan. Gatria ideologi menunjukkan pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Baik, selanjutnya nomor 3. Menurut analisis Anda, potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global meliputi apa saja? Bagaimana cara menghadapinya? Nah, itu jawabannya terdapat pada buku kita halaman 174 poin ketiga. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Untuk potensi ancaman sosial, yang pertama ada disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, dan radikalisme. Dan cara menghadapinya, pertama membangun program kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan karakter sehingga wawasan kebangsaan yang kuat untuk menangkal radikalisme. Yang ketiga adalah merancang kebijakan yang mendukung pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Sedangkan untuk potensi ancaman budaya, yang pertama ada erosi budaya lokal, westernisasi, penurunan penggunaan bahasa tradisional lokal, dan konsumerisme global. Cara menghadapinya yang pertama adalah mempromosikan nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan dan media, mengembangkan industri kreatif lokal untuk menjaga relevansi budaya dengan tuntunan zaman. Yang ketiga, mengadakan festival budaya seni, tradisi yang melibatkan anak muda untuk membangun kebanggaan terhadap budaya sendiri. Dan yang terakhir, mengintegrasi pendidikan budaya lokal dalam kurikulum sekolah untuk memperkuat identitas kebangsaan. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu meliputi ancaman dari bidang politik. Nah, ancaman politik dapat berpotensi meliputi intervensi politik asing, baik melalui tekanan diplomatik maupun pengaruh ekonomi dan militer. Kemudian korupsi politik yang melemahkan legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Nah, cara menghadapi ancaman politik ini dapat dilihat pada halaman 182 di bagian B aspek politik alinea ke alinea terakhir.
menjaga ketahanan nasional itu diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan mencakup banyak aspek dalam kehidupan berbangsa. Yang dimana itu bisa kita lihat di halaman 175 itu ada peta konsepnya. Yang pertama itu ada ketahanan ideologi, di mana Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa. Nilai Pancasila perlu diperkuat sebagai panduan utama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme dan separatisme. Nah, cara untuk memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ini adalah pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda, yang mana tujuannya itu agar integrasi antar budaya ataupun etnis itu tetap terjaga. Yang kedua itu ada ketahanan ekonomi, yang mana dari segi ekonomi ini Kementerian Ekonomi harus terus diperkuat. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan industri kreatif. Selain itu penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, khususnya di wilayah yang masih tertinggal, seperti bagian timur Indonesia, untuk menjaga stabilitas nasional. Yang ketiga itu ada ketahanan sosial budaya, yang dimana dalam hal sosial budaya ini pelestarian dan promosi budaya lokal di seluruh Indonesia sangat penting untuk memperkuat identitas nasional. Pendidikan berkualitas, kesejahteraan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama akan membantu menjaga harmoni sosial. Ini juga dapat mencegah potensi konflik di kalangan masyarakat. Lalu selanjutnya aspek ketahanan politik dan hukum, di mana demokrasi yang sehat dan pemerintah yang bersih hanya bisa terwujud dengan penegakan hukum dan konsisten dan transparansi dalam proses politik. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan terhadap negara. Lalu menjaga hubungan baik secara internasional yang baik, aktif dalam forum global, serta menjaga kedaulatan negara melalui diplomasi yang cerdas dan bijak akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Di aspek selanjutnya ada ketahanan, pertahanan, dan keamanan, yaitu TNI dan Polri perlu terus diperkuat dan dilatih agar siap menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman seperti serangan cyber dan terorisme. Partisipasi masyarakat dalam bela negara perlu ditingkatkan agar semua warga merasa bertanggung jawab terhadap keamanan nasional. Lalu aspek terakhir yaitu ada ketahanan lingkungan, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk masa depan bangsa, ketahanan dalam hal pangan, air, dan energi harus diprioritaskan, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Program-program yang mendukung keberlanjutan lingkungan harus menjadi perhatian utama. Dengan memperkuat semua elemen-elemen ini dari ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, hingga pertahanan dan lingkungan, Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun